Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Najaja wasalo hoti, najaja hoti brahmano. Kamuna wasalo hoti, kamuna hoti brahmano. Yang saya hormati para rama-ramani, yang berbahagia para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ramagani dan juga Saudari Novita selaku moderator pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama membahas satu topik dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak yang nanti akan kita peringati pada tanggal 26 Mei tahun 2021. Dan malam ini topik yang akan kita bahas berkaitan dengan perbedaan dalam kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu kalau kita berbicara tentang kehidupan, perbedaan sesungguhnya merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Perbedaan antar manusia satu dengan lainnya sudah terjadi dari dulu, sekarang, dan juga yang akan datang. Dan itu tidak bisa kita ingkari, itu tidak bisa kita tolak. Perbedaan adalah sebuah kewajaran. Perbedaan sudah terjadi dan akan terjadi dan sedang terjadi. Apalagi kita sebagai manusia, perbedaan itu tentunya merupakan sebuah kewajaran. Itulah kenapa Sang Buddha mengatakan ketika berbicara tentang berbagai jenis makhluk, manusia ini disebut sebagai nanakaya nanasanya, yang memiliki tubuh berbeda dan juga pikiran berbeda. Sehingga perbedaan dalam sebuah kehidupan sebagai manusia merupakan sebuah kewajaran. Dan perbedaan di sini memang dapat kita lihat dari berbagai aspek. Dari gender juga berbeda, ada pria, ada wanita. Dari aspek ekonomi juga ada perbedaan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan juga dari tingkat pendidikan juga ada perbedaan. Ya, jadi ada yang lulus hanya SMA, ada yang S1, S2, S3, dan seterusnya. Dan juga perbedaan terjadi tidak hanya dalam hal-hal demikian, tetapi dalam status sosial juga kita bisa melihat perbedaan. Ada yang terlahir sebagai orang yang terpandang, tetapi juga ada yang terlahir sebagai orang yang tidak terpandang. Dan ternyata perbedaan juga terjadi pada, yaitu kalau kita berbicara tentang yaitu sara, ya, ada suku, ras, agama, golongan, itu juga antar satu dengan lainnya ada kalanya memiliki perbedaan. Dan sesungguhnya perbedaan demikian itu sesuatu yang sebenarnya wajar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perbedaan itu indah, diibaratkan seperti pelangi. Kalau misalnya pelangi itu hanya ada satu warna, bayangkan, pasti tidak akan begitu indah. Nah, demikian pula kalau misalnya dalam kehidupan kita sebagai manusia, ternyata semuanya sama, bayangkan, itu akan menjadi sangat monoton, sangat membosankan. Dan itulah perbedaan itu sebenarnya indah. Tetapi, di tengah-tengah perbedaan juga seringkali terjadi sebuah keretakan, terjadi sebuah perpecahan. Nah, seringkali ya dalam sebuah kelompok tertentu atau komunitas tertentu misalnya mempunyai anggapan bahwa kelahiran sebagai seorang wanita merupakan kelahiran yang tidak mulia atau tidak tinggi. Kemudian mereka yang merasa
terlahir sebagai seorang pria, kemudian merasa dirinya lebih tinggi dari wanita, menganggap rendah seorang wanita. Ada terjadi demikian, sehingga apa, memunculkan sebuah keretakan. Dan itulah kenapa seperti misalnya ada yaitu gerakan-gerakan persamaan gender misalnya begitu, itu disebabkan karena apa? Ya karena ada anggapan bahwa gender ini adalah lebih tinggi dari gender lainnya. Misalnya gerakan dari wanita yang menganggap bahwa harus ada persamaan gender. Artinya karena memang terjadi dalam masyarakat, kehidupan bermasyarakat, di mana ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap bahwa wanita itu lebih rendah dari pria. Bahwa wanita itu tidak mempunyai hak, ya mempunyai privilege misalnya untuk misalnya menjadi seorang pemimpin. Atau misalnya tidak mempunyai hak untuk bisa menjadi seorang pemimpin dalam upacara keagamaan. Misalnya demikian. Nah itu adalah anggapan yang menganggap bahwa yang wanita ini lebih rendah. Itu salah satu contoh. Dan juga anggapan seperti misalnya sekarang yang sering kali terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu seperti misalnya suku ini menganggap lebih tinggi dari suku lainnya. Atau misalnya agama ini menganggap lebih tinggi dari agama-agama lainnya. Sehingga memunculkan sebuah perpecahan. Dan dalam hal ini sudah terjadi tidak hanya pada zaman sekarang. Pada zaman lampau, pada zaman dulu, perpecahan yang terjadi karena perbedaan itu juga sudah sering kali terjadi. Termasuk salah satunya adalah perpecahan antara satu keyakinan dengan keyakinan lainnya. Bahkan pada zaman Sang Buddha, ada satu pernyataan yang sering kali diucapkan oleh Sang Buddha berkaitan dengan perpecahan antar agama. Yang mana kalau masing-masing agama menganggap bahwa ini saja yang benar, idame wa sacang, sementara yang lain salah, moga manyanti, ya, yang lain salah, tidak benar, yang lain kosong, itulah yang menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Dan itu terjadi tidak hanya pada zaman Sang Buddha, bahkan sepanjang sejarah manusia dan agama, hal semacam itu masih terjadi. Mengapa bisa demikian? Ya karena disebabkan melihat perbedaan ini dengan tidak bijaksana, melihat perbedaan ini sebagai sesuatu yang tidak baik, sebagai sesuatu yang buruk. Nah, padahal kalau kita mampu melihat perbedaan sebagai sesuatu yang indah dengan bijaksana, atau dengan kata lain kita sebagai umat Buddha sesuai dengan Dhamma, sebenarnya tidak ada masalah dengan adanya perbedaan. Tetapi karena kita melihat dengan tidak bijaksana, dengan pikiran yang negatif, itulah yang menjadi sebuah masalah, memunculkan pertikaian, perpecahan, pertengkaran, disebabkan karena perbedaan ini. Nah, sementara dalam agama Buddha, bagaimana kita melihat perbedaan yang terjadi antar manusia, baik secara fisik atau secara psikologi. Artinya dalam hal ini termasuk adalah berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan cara pandang, cara berpikir. Nah, bagaimana pandangan ajaran Sang Buddha? Sebenarnya perbedaan ini juga telah ditanyakan pada zaman Sang Buddha. Pertanyaan tentang perbedaan dan pandangan tentang perbedaan itu sudah sering ditanyakan oleh apakah yaitu murid Sang Buddha sendiri atau bahkan dari kelompok lain yang datang menemui Sang Buddha. Sebagai contoh adalah ada seorang pemuda datang kepada Sang Buddha. Dia bernama Brahmana Subha, dia seorang Brahmana bernama Subha. Datang kepada Sang Buddha dan menanyakan, kenapa di dunia ini antara satu orang dengan lainnya itu berbeda-beda, tidak sama. Ada yang terlahir dengan umur pendek. Jadi yang tadi disampaikan oleh yaitu Saudari Nuvita, perbedaan tentang misalnya ada yang terlahir berumur pendek. Tapi ada juga yang terlahir sebagai manusia kemudian umurnya panjang. Ada yang terlahir dengan fisik yang sehat, yang kuat. Tapi ada juga yang terlahir dengan fisik yang tidak sehat, berpenyakitan, banyak penyakit yang datang, yang muncul. Ada yang terlahir
menjadi orang yang terpandang atau dilahirkan dalam keluarga yang terpandang. Tapi juga ada yang terlahir dalam keluarga yang tidak terpandang. Ada juga yang terlahir dengan wajah yang rupawan, yang enak dipandang, yang cantik, yang tampan. Tapi ada juga yang terlahir dengan wajah yang biasa, bahkan terkadang tidak enak dipandang. Ada juga yang terlahir dengan kelahiran tinggi, ya. Kalau pada zaman Sang Buddha kan sistem kasta itu kan masih sangat kuat. Kelahiran tinggi dalam artian terlahir di kasta misalnya Brahmana, kasta kesatria. Tapi ada juga yang terlahir di kasta yang rendah, di kelahiran yang rendah. Ada juga yang terlahir secara intelektual, cerdas, intelijen. Tapi ada juga yang terlahir ia tidak cerdas, ia bodoh. Mengapa? Ya, pertanyaan dari Subba, Brahmana Subba kepada Sang Buddha. Mengapa perbedaan ini terjadi? Nah, dalam hal ini Sang Buddha mengatakan bahwa perbedaan ini terjadi disebabkan karena perbuatan. Karena perbuatan antara satu orang dengan orang lainnya yang berbeda-beda, itulah yang menyebabkan perbedaan kelahiran, baik secara ekonomi, secara sosial, secara intelektual, itu berbeda-beda disebabkan karena perbuatan masing-masing. Yang Sang Buddha mengatakan bahwa kita manusia adalah pewaris dari perbuatan kita sendiri, pemilik perbuatan kita sendiri, berkerabat dengan perbuatan kita sendiri, dan kita terlindung oleh perbuatan kita sendiri. Apapun yang kita berbuat, itulah yang nanti akan kita warisi. Nah, dalam hal ini, formula yang diberikan oleh Sang Buddha berkaitan dengan perbedaan ini, secara singkat, secara ringkas adalah diumpamakan seperti seseorang yang menanam bibit. Yadi sang wabati bijang, tadi sang labati palang. Kalian nak karicak kalianang, papa karicak papa kang. Jadi diibaratkan seperti bibit yang ditabur, itulah nanti buah yang akan diperoleh. Pembuat kebajikan mendapatkan kebahagiaan, pembuat kejahatan mendapatkan penderitaan. Nah, yang menyebabkan perbedaan ini adalah perbuatan masing-masing. Yang mana kalau misalnya seumpama seseorang itu menebar bibit jagung, ya nanti buah yang akan diterima, yang akan tumbuh, berkembang, berbuah, ya buah jagung. Bukan padi, bukan kelapa, bukan nangka. Tetapi kalau kemudian yang ditabur itu adalah buah padi, ya tentu yang tumbuh, berkembang, dan berbuah itu bukan buah jagung, tetapi adalah buah padi. Nah, demikian pula secara singkat, secara simpel adalah perbedaan ini disebabkan oleh perbuatan yang baik mendapatkan hal-hal yang baik, nah yang buruk mendapatkan hal yang buruk. Maka dalam khotbah tersebut yang terdapat di dalam Culak Kamawibhanga Sutta, Majjhima Nikaya, nah Sang Buddha kemudian menjelaskan mengapa seseorang kok bisa terlahir sebagai manusia dengan umur yang pendek. Nah, mengapa? Karena disebabkan dalam kelahiran yang lampau, dalam kehidupan yang lampau, yaitu suka membunuh, suka menghancurkan kehidupan yang lain, tidak memiliki belas kasih. Nah, sehingga karena suka membunuh, maka sekarang ketika terlahir sebagai manusia, itu terlahir dengan umur yang pendek. Dan itu masih untung. Karena Sang Buddha mengatakan bahwa dengan orang suka membunuh bisa terlahir di alam neraka, di alam penderitaan. Nah, tetapi kalau terlahir sebagai manusia lagi, ya masih untung. Tapi itu pun juga mempunyai umur yang pendek. Nah, mengapa mereka terlahir sebagai manusia dengan umur yang panjang? Itu disebabkan karena orang-orang demikian tidak suka membunuh, menghindari pembunuhan, menghindari menghancurkan makhluk lain. Nah, sehingga ketika dia harus dilahirkan lagi sebagai manusia yang beruntung dengan apa? Dengan memiliki umur yang panjang.
Mengapa ada seseorang yang kemudian terlahir dengan banyak penyakit? Penyakit ini baru sembuh, yang lain muncul. Diobati sembuh, yang lain muncul. Banyak sekali penyakit yang muncul. Disebabkan karena apa? Karena orang demikian dikatakan dalam kelahiran yang lampau suka menyakiti, melukai makhluk lain. Karena suka menyakiti, melukai makhluk lain, maka ketika dilahirkan sebagai manusia, maka dilahirkan dengan tubuh yang berpenyakitan, tidak sehat. Sebentar-sebentar sakit. Nah, itu terjadi. Tetapi mengapa ada orang yang dilahirkan dengan fisik yang kuat, fisik yang sehat, tidak berpenyakitan? Disebabkan karena dia tidak suka melukai makhluk lain. Dia mencintai makhluk lain, berbelas kasih pada makhluk lain. Jangankan membunuh, melukai pun juga tidak melakukan. Sehingga apa? Ketika dilahirkan sebagai manusia, mempunyai fisik yang sehat, tidak berpenyakitan. Mengapa seseorang kemudian terlahir dengan wajah yang rupawan, sementara yang lain dengan wajah yang tidak rupawan? Nah, disebabkan karena kalau seseorang dalam kehidupan yang lampau itu suka marah, sedikit dikritik saja itu mudah tersinggung, mudah panas, mudah greget. Nah, karena dia suka marah itulah kemudian ketika dilahirkan sebagai manusia, kemudian lahir dengan wajah yang tidak enak dipandang. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, orang yang marah juga tidak harus yaitu kelahiran yang akan datang. Atau misalnya kelahiran lampau kita suka marah-marah, kemudian sekarang kita mendapatkan wajah yang tidak rupawan. Bahkan pada saat seseorang marah pun juga sebenarnya sudah tidak menyenangkan pada saat itu juga. Dan kalau itu dilakukan lagi dan lagi, itu juga mempengaruhi fisik yang sebenarnya fisiknya mungkin enak dipandang secara yaitu wajah itu enak dipandang, tetapi kalau dia suka marah-marah, lama-kelamaan juga mempengaruhi yaitu kondisi fisik. Tidak sampai menunggu setelah yaitu kematian dilahirkan di alam lain, tidak harus menunggu demikian. Nah, sementara orang yang tidak suka marah, walaupun dia itu banyak dikritik, banyak dicela, tetapi tidak memunculkan kemarahan, dia bersabar, dia mampu menahan, dia mampu menampakkan yaitu cinta kasih, jadi tidak marah walaupun dicela, dikritik. Nah, orang demikian, nah sebagai akibat perbuatannya terlahir dengan wajah yang menyenangkan, wajah yang rupawan. Mengapa seseorang terlahir di keluarga yang terpandang, sementara yang lain ada yang terlahir di keluarga yang tidak terpandang? Nah, dikatakan kalau orang itu tidak memiliki iri hati, ya. Jadi ketika ada orang yang memiliki yaitu pencapaian tertentu, kesuksesan tertentu, kemudian orang demikian tidak memiliki iri hati, dia justru ikut bermudita cita, ikut berbahagia dengan kesuksesan orang lain. Nah, ketika buah karma yaitu berbuah dalam kehidupan yang akan datang untuk kehidupan sekarang, nah dia terlahir di keluarga yang terpandang. Tetapi kalau itu orang itu suka iri, ya, melihat kesuksesan orang lain, bukannya ikut berbahagia, ikut simpati, tetapi malah memusulkan iri hati, itulah yang menyebabkan orang demikian kemudian dikatakan terlahir ketika meninggal, terlahir sebagai manusia, nah dilahirkan sebagai orang yang tidak terpandang. Nah, mengapa seseorang dilahirkan di keluarga yang tinggi, ya? Seperti kalau dalam sistem kasta, keluarga Brahmana, keluarga Ksatria. Disebabkan karena orang itu tidak arogan, tidak sombong, ya. Jadi karena tidak sombong, tidak arogan, maka terlahir di alam yang tinggi. Maksudnya bukan alam tinggi, tapi kelahiran sebagai manusia di keluarga yang tinggi. Tetapi kalau orang itu arogan, sombong, suka merendahkan yang lain, suka menjelekkan yang lain, nah itu juga dampak perbuatan buruknya menyebabkan dia terlahir di kelahiran yang rendah. Nah, ada juga kenapa ada orang-orang, Sang Buddha mengatakan
terlahir dengan yaitu tingkat intelektualitas yang rendah, sementara yang lain memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, pandai, cerdas, intelijen. Disebabkan karena ada orang-orang yang tidak suka bertanya dengan para pertapa, para brahmana yang bijaksana. Tidak suka bertanya mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang patut untuk dipraktikkan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang tercela, mana yang terpuji. Nah, karena tidak suka bertanya demikian, membiarkan batinnya itu tidak memiliki pemahaman, pengetahuan, atau kebijaksanaan, dan itu akan berdampak bahkan dalam kehidupan yang akan datang. Atau kalau itu dilakukan dalam kehidupan yang lampau, berdampak dalam kehidupan sekarang. Sehingga seseorang terlahir sebagai manusia dengan tingkat intelektualitas yang rendah. Tetapi kalau seseorang itu suka bertanya, suka ingin mengetahui sebenarnya mana sih yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana yang tercela, mana yang terpuji, mana yang mesti dikembangkan, mana yang harus ditinggalkan. Suka bertanya demikian dan mengetahui dengan baik, ini dhamma, ini adhamma, ini yang benar, ini yang tidak benar, itu juga berdampak dalam kehidupan selanjutnya. Nah, kalau orang suka bertanya demikian, suka ingin mengetahui yang demikian, membuat orang itu menjadi cerdas. Nah, cerdasnya tidak hanya pada saat dia bertanya, tetapi bahkan dalam kelahiran selanjutnya, atau dalam kelahiran sekarang, kalau kita melakukannya dalam kehidupan yang lampau, nah, kita terlahir sebagai orang yang lebih cerdas, lebih bijaksana. Nah, perbedaan ini disebabkan karena perbuatan, dan tidak lain adalah perbuatan. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa ketika melihat perbedaan itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Wajar karena apa? Dunia ini dipengaruhi oleh hukum karma, oleh hukum perbuatan. Karena perbuatan masing-masing orang ini berbeda-beda, maka membuat sebuah perbedaan. Nah, sehingga Sang Buddha mengatakan bahwa yang menjadi penting dalam kehidupan kita itu sebenarnya bukan masalah yaitu Anda kaya atau miskin, Anda terpandang atau tidak terpandang, Anda mempunyai intelektualitas atau tidak, atau bahkan Anda dilahirkan di kelahiran yang tinggi atau tidak, memiliki misalnya kasta yang tinggi atau kasta yang rendah, tidak. Tetapi yang terpenting setelah mengetahui bahwa semua itu disebabkan oleh perbuatan, maka yang terpenting adalah bagaimana memperbaiki perbuatan. Artinya, yang sudah merasa hidupnya ini mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang katakan lebih bahagia. Nah, setelah mengetahui bahwa yang menyebabkan ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang baik, ya pertahankan perbuatan tersebut. Nah, sementara bagi yang merasa bahwa kok kenapa ya hidup saya kok susah, banyak penyakit, mungkin suka dibenci sama yang lain, terlahir di keluarga yang kurang berada. Nah, mengetahui bahwa semua ini disebabkan oleh perbuatan sendiri dalam kehidupan yang lampau, yang terpenting adalah bagaimana memperbaiki perbuatannya. Jadi jangan kemudian yang merasa kurang beruntung dan memunculkan iri hati kepada yang beruntung, atau yang sudah beruntung kemudian merendahkan yang tidak beruntung. Nah, kalau dua hal ini dilakukan, yang menyebabkan seseorang menjadi apa? Tidak beruntung. Jadi yang tadinya sudah beruntung menjadi tidak beruntung, yang tidak beruntung akan bertahan tidak beruntung. Maka Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Jadi kalau seseorang dalam kehidupan sekarang sudah baik, artinya mendapatkan hal yang lebih baik dari lainnya, itu disebut sebagai jyoti. Jyoti artinya bersinar. Tetapi kalau kemudian dia sudah beruntung, hidup dalam keberuntungan, tetapi dia menjadi arogan,
dia melakukan hal-hal yang tidak baik, artinya perilakunya, baik ucapan, perbuatan jasmani, dan juga pikirannya, itu tidak terkendali, maka disebut sebagai joti tamu parayana. Dari terang menuju gelap. Yang tadinya sudah terang, tetapi karena dia tidak mempertahankan terangnya, tidak mempertahankan kebaikannya, maka dia menuju pada kegelapan. Artinya apa? Setelah meninggal, kelahiran mendatang bisa mendapatkan penderitaan. Nah, tetapi kalau kemudian seseorang setelah mengetahui, oh ternyata yang menyebabkan saya berbahagia, menyebabkan semua hal-hal yang baik datang pada saya dengan mudah adalah perbuatan, maka sebaiknya adalah pertahankan perbuatan tersebut, perbuatan yang baik. Maka disebut joti parayana. Dari terang menuju terang, artinya apa yang baik kemudian bertahan dalam kehidupan sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Nah, tetapi kalau kemudian terutama yang saat ini misalnya kehidupan sekarang tidak beruntung. Nah, ketika sudah tahu bahwa tidak beruntung, tetapi kemudian justru melakukan hal-hal yang buruk, termasuk misalnya salah satunya adalah iri hati dengan yang lain, yang sukses, yang beruntung, dan melakukan hal-hal yang buruk, melanggar nilai-nilai moralitas. Nah, itu disebut apa? Ya, tamu parayana. Dari gelap menuju gelap. Jadi sudah gelap, kemudian karena melakukan hal-hal yang buruk, ya tetap menjadi gelap, tidak pernah menuju terang. Nah, bedanya adalah ketika seseorang kemudian memperbaiki dirinya. Wah, mengenal ajaran Buddha, mengenal ini adalah hukum karma, kemudian memperbaiki dirinya menjadi lebih baik, menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, menjaga pikirannya. Nah, itulah yang kemudian dari tadinya gelap membawa dirinya menjadi terang, menjadi bahagia, menjadi beruntung. Maka yang terpenting di sini adalah bagaimana dalam perbedaan di sini yang disebabkan oleh karma perbuatan, maka harus perbuatan yang diperbaiki. Jadi bukan kemudian membeda-bedakan yang kemudian memecah belah, menimbulkan keretakan, menimbulkan konflik, menimbulkan pertengkaran. Tidak demikian. Maka ketika pada zaman Sang Buddha seringkali ada beberapa orang datang pada Sang Buddha. Nah, kalau di zaman Sang Buddha di India itu, ya mereka itu menganggap bahwa kasta itu, ya manusia itu dilahirkan atas dasar kasta, tingkatan kasta. Ada Brahmana, Ksatria, Waisya, ada Sudra. Nah, kemudian ada anggapan beberapa orang datang pada Sang Buddha, salah satu yang kita bisa melihat dalam salah satu khutbah Asalayana Sutta. Ada seorang Brahma Asalayana datang pada Sang Buddha dan mengatakan bahwa kami para Brahmana itu yang paling tinggi, yang paling suci, yang paling murni. Kami memiliki warna yang paling indah, sementara yang lain itu rendah, yang lain tidak suci, yang lain itu tidak baik, hanya kami saja yang baik. Lantas apa jawaban Sang Buddha? Sang Buddha melihat bahwa manusia itu pada dasarnya sama. Yang membedakan manusia itu sebenarnya bukan kelahirannya, tetapi adalah perbuatannya. Perbuatan inilah yang akan membedakan manusia. Nah, sehingga Sang Buddha memberikan sebuah yaitu penjelasan. Kalau seseorang, nah dia Sang Buddha bertanya kepada Asalayana, kalau misalnya seseorang, apakah dia dari kasta Brahmana atau Ksatria atau Waisya atau Sudra, kasta rendah, orang demikian melakukan dasa akusala kamapata. Itu adalah 10 perbuatan buruk. Itu pasal membunuh, mencuri, berzinah, berbohong, fitnah, berucap kasar, berucap yang tidak berguna, memiliki nafsu ragawi yang besar, memiliki kebencian dan juga pandangan salah, 10 perbuatan yang tidak baik. Apakah orang demikian akan terlahir di alam surga ketika kematian terjadi atau alam neraka?
Nah, orang demikian tanpa membeda-bedakan kasta. Kalau zaman sekarang ya tanpa membeda-bedakan suku, agama, kalau kita berbicara ajaran Buddha, tanpa membeda-bedakan agama, suku, agama, gender, kasta, atau tingkatan ekonomi manusia. Kalau seseorang melakukan 10 perbuatan yang buruk ini, ya dia ketika meninggal kemungkinan dilahirkan di alam menderita, bahkan alam neraka. Nah, tetapi kalau menghindari 10 perbuatan ini, Samudra mengatakan tanpa melihat Anda dari kelahiran mana. Kalau menghindari perbuatan ini, menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, berbohong, fitnah, kata-kata kasar, kata-kata tidak berguna, menghindari pikiran yang penuh dengan nafsu, menghindari pikiran buruk dan juga pandangan salah. Orang demikian tanpa melihat dari mana Anda dilahirkan. Kalau sekarang, dari mana suku Anda? Dari apa agama Anda? Tanpa melihat semua itu, orang demikian ya, ketika kematian terjadi bisa dilahirkan di alam surga. Nah, Sang Buddha memberikan yaitu penekanan bahwa yang terpenting adalah perbuatan. Bahkan ditambahkan bahwa ditanyakan kepada Aslayana, apakah seseorang yang terlahir dari Brahmana, dari Kesatria, dari Waisa, dari Sudra, apakah hanya Brahmana saja yang bisa mengembangkan pikiran cinta kasih? Ternyata Aslayana juga mengatakan, oh tidak. Ternyata semua orang bisa mengembangkan pikiran cinta kasih kalau mau. Tanpa melihat latar belakangnya, apakah dia perempuan atau laki-laki, apakah dia itu dari keluarga yang tinggi atau rendah, bahkan apakah dia kaya atau miskin. Sebenarnya semua orang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan cinta kasih, mengembangkan metta. Lantas perbedaannya di mana? Perbedaannya sebenarnya lebih kepada perbuatannya. Ada yang kemudian tidak berusaha mengembangkan pikiran cinta kasih. Ada yang kemudian berusaha mengembangkan pikiran cinta kasih. Itu membedakan. Dan kemudian juga, kalau kita perhatikan, kalau kita berbicara tentang spiritualitas, kita berbicara tentang yaitu pencapaian tingkatan kesucian. Semua manusia, tanpa melihat latar belakang manusia, semua, apakah dia perempuan, ataukah dia laki-laki, apakah dia dari keluarga yang tinggi atau yang rendah, apakah dia orang yang berada atau yang kurang beruntung, semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa melenyapkan kotoran batin. Semua orang mempunyai kesempatan tanpa dibedakan untuk bisa mencapai kesucian. Dan itu bisa kita lihat pada zaman Sang Buddha, contoh-contoh di mana bahkan orang-orang yang sebenarnya dia awalnya itu sebenarnya orang yang katakan orang yang dari keluarga rendah atau keluarga yang tidak terpandang, tetapi ternyata kemudian bisa mencapai kesucian arahanta. Misalnya apa? Bantu Upali, dia seorang tukang cukur, ya. Tukang cukur dianggap kalau zaman Sang Buddha itu ya dari kasta yang rendah, tetapi begitu menjadi seorang biku berusaha dengan keras mencapai kesucian arahanta. Dan bahkan orang-orang yang dulunya sebagai seorang berumah tangga yang pernah melakukan hal-hal yang buruk sekalipun, ternyata ketika mau berusaha, mau berjuang dengan kekuatan manusianya, dengan memperbaiki perbuatannya, ternyata bisa berubah total. Misalnya adalah Bante Angkulimala, ya kan? Ketika beliau sebagai seorang berumah tangga pernah menjadi seorang penjahat besar, tidak hanya ratusan bahkan ribuan orang telah dibunuh. Jadi tidak hanya 999 tapi ribuan orang telah dibunuh. Tetapi ketika kemudian
mampu untuk katakan dengan istilah bertobat, ya, mampu bertobat dan memperbaiki dirinya, berjuang keras, berusaha keras, ternyata bisa mencapai tingkatan kesucian arhanta. Bahkan dikatakan bahwa ketika sebagai seorang rumah tangga dia itu bengis, kejam, tanpa ada belas kasih, tapi begitu menjadi seorang biku, dia adalah seorang yang memiliki belas kasih yang unggul, bahkan lebih unggul dari para biku lainnya. Ambapali misalnya seorang perempuan, selama hidupnya ketika sebagai seorang rumah tangga dia ya sebagai seorang pelacur, bahkan itu pelacur terkenal sekali. Ambapali itu tidak hanya dicatat oleh teks Buddhis tapi oleh teks India, dalam agama lain, dalam teks-teks India lainnya juga ditulis nama Ambapali sebagai seorang pelacur yang terkenal, yang cantik jelita. Tetapi kemudian menjadi seorang bikuni berjuang keras dengan perbuatannya, usahanya sendiri, ternyata bisa memperbaiki dirinya, dan bahkan mencapai kesucian arhanta. Nah, sehingga apa? Tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat gendernya, tanpa melihat dari mana keyakinannya, kalau seseorang mau berjuang keras, memperbaiki perbuatannya, seseorang akan memiliki kemampuan untuk berubah. Jadi mana yang membedakan? Yang membedakan adalah perbuatannya sebenarnya. Bahkan suatu kali ada seorang bikuni bernama Soma. Ya, beliau mengatakan, jadi ketika beliau sedang bermeditasi, kemudian Mara datang dan mengganggu. Dan mengatakan bahwa Anda itu seorang perempuan, memiliki apa? Dwanggulipanya. Dwanggulipanya itu artinya adalah mempunyai kebijaksanaan yang hanya di 2 jari. Ya, jadi pada zaman dulu itu dianggap bahwa wanita itu memiliki kebijaksanaan yang sangat sedikit, tidak mungkin mencapai kesucian. Mempunyai kebijaksanaan yang sangat dangkal, dwangguli 2 jari. Tapi apa jawaban dari Bhikkhuni Soma? Beliau mengatakan, ketika seseorang itu mencapai konsentrasi yang tinggi, yang memiliki kebijaksanaan, orang demikian sudah tidak terseret oleh sebuah anggapan saya laki-laki, saya perempuan, atau saya apapun. Tidak ada. Ya karena apa? Karena sebenarnya persepsi anggapan salah tentang aku itu sudah lenyap. Sehingga ketika anggapan-anggapan yang saya laki-laki, saya perempuan, saya sesuatu, itu tidak ada. Ketika orang mencapai tingkatan konsentrasi yang tinggi. Artinya apa? Mana membedakan? Secara spiritualitas, siapapun bisa mencapai kesucian. Pada zaman Sang Buddha, banyak perempuan yang mencapai kesucian arhanta. Dan seperti Sang Buddha memberikan julukan kepada beberapa biku, misalnya biku ini adalah yang terunggul di antara para biku lainnya dalam kebijaksanaan Bhante Sariputta. Biku ini adalah yang terunggul di antara para biku lainnya dalam hal calabinya, atau 6 abinya Bhante Mahamoggallana, dan seterusnya. Dan ternyata kepada bikuni Sang Buddha juga demikian, juga memberikan yaitu julukan kepada para bikuni yang memang unggul dalam berbagai hal. Ya seperti misalnya kepada bikuni Kema, terunggul dalam kebijaksanaan, pada bikuni Upalawana dalam abinya. Nah, sehingga di sini secara spiritualitas semua orang mempunyai kesempatan. Jadi bukan masalah perbedaan gender, tetapi adalah bagaimana seseorang mempunyai kekuatan melalui perbuatannya bisa mengubah dirinya menjadi terbaik. Maka oleh sebab itu, suatu kali ada sebuah cerita. Jadi ketika Sang Buddha ditemui oleh yaitu seorang
raja. Pada zaman itu ada raja besar, yaitu Raja Pasenadi Kosala. Nah, menemui Sang Buddha. Tiba-tiba ketika mereka sedang berbicara, ada satu orang, yaitu datang kepada Raja Pasenadi. Kemudian mengatakan, itu Ratu Malika baru melahirkan. Ternyata tahu bahwa yang dilahirkan oleh Ratu Malika Permaisuri di Raja Pasenadi adalah seorang perempuan. Begitu mendengar bahwa yang dilahirkan adalah perempuan, Raja Pasenadi itu menjadi kecewa. Karena harapan dia itu yang dilahirkan adalah seorang pria yang nanti bisa menggantikan dia sebagai seorang raja. Dan dianggapnya bahwa kalau perempuan itu rendah pada waktu itu. Nah, mengetahui demikian, Sang Buddha langsung berbicara. Yang intinya adalah seorang perempuan tidak bisa dikatakan sebagai rendah. Walaupun dia perempuan, kalau memiliki 4 hal, memiliki 4 kualitas, dia terkadang lebih tinggi dari seorang pria. Yang pertama adalah Medawini. Walaupun dia perempuan, kalau dia itu adalah Medawini, artinya orang bijaksana, nah dia bisa lebih unggul dari seorang pria yang bodoh. Ya, jadi unggul dalam kebijaksanaannya. Karena di sini membedakan adalah bukan gendernya, tetapi yang lebih penting adalah yang membedakan adalah perbuatannya. Nah, kalau dia itu bijaksana, walaupun dia seorang perempuan, ya lebih baik ketimbang seorang pria yang tidak bijaksana. Yang pertama. Yang kedua adalah Silawati. Silawati adalah seorang perempuan yang memiliki sila, yang menjaga moralnya. Nah, tentu seorang perempuan pun kalau dia menjaga moralnya ya lebih baik ketimbang seorang pria yang tidak menjaga moralnya. Maka tidak harus kemudian atas dasar gender kemudian dianggap sebagai rendah. Tidak. Yang membuat tinggi dan rendahnya seseorang adalah perbuatan. Ya, dia memiliki sila yang baik, moral yang baik, yaitu adalah baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah Sasudewa. Sasudewa adalah seorang perempuan yang kemudian mendewakan mertuanya, artinya itu menghormati mertuanya. Kan kadang-kadang ada seseorang yang menjadi menantu, awalnya itu begitu baru bertemu dengan mertuanya itu seperti malu-malu, seperti ada respect, ada hormat, tapi lama-kelamaan malunya hilang, ya, lama-kelamaan menjadi tidak ada respect lagi, tidak ada hormat lagi. Nah, tetapi sebagai seorang Buddhis, seorang wanita yang baik, ketika misalnya sudah bersuami, ya dia sebagai seorang menantu harus memiliki yaitu kualitas yang disebut Sasudewa. Artinya adalah senantiasa menjadikan mertua seperti dewa. Artinya menghormati mertuanya. Yaitu baik, walaupun dia seorang perempuan. Nah, kemudian yang keempat adalah Patibata. Patibata adalah obedient, artinya patuh, ya. Jadi seorang perempuan yang patuh terhadap ya suami, patuh terhadap mertua, patuh terhadap hal-hal yang baik. Ya, jadi tidak kemudian ya dinasihati untuk hal-hal yang baik kemudian malahan menantang, malahan kemudian marah-marah. Nah, itu tidak baik. Nah, sehingga di sini yang menjadi unggul dan tidaknya seseorang itu bukan karena gender. Sejauh agama Buddha melihat, tetapi adalah karena perbuatannya. Nah, itulah kenapa kemudian seperti yang tadi di depan saya sampaikan di dalam yaitu ya mengawali ya sharing dhamma pada malam hari ini adalah Sang Buddha mengatakan bahwa ternyata orang dikatakan wasala atau rendah itu bukan karena kelahiran, dan orang dikatakan sebagai Brahmana itu juga bukan karena kelahiran, tetapi karena perbuatan kamuna. Karena perbuatan itulah seseorang dikatakan sebagai rendah, seseorang dikatakan sebagai tinggi, wasala atau Brahmana, bukan karena kelahirannya, tetapi karena perbuatannya. Maka di dalam yaitu khotbah ini yang disebut Wasala Sutta, khotbah tentang bagaimana seseorang dikatakan sebagai rendah, itu Sang Buddha memberikan kriteria. Kalau seseorang suka marah-marah, mudah tersinggung, suka iri hati, punya pandangan salah, itu dikatakan sebagai manusia sampah atau wasala, manusia rendah.
Kalau seseorang suka membunuh, tidak punya belas kasih, juga dikatakan sebagai manusia sampah. Seseorang kemudian suka mengambil apa yang tidak diberikan, juga dikatakan sebagai manusia sampah. Seseorang yang kemudian mengucapkan sumpah palsu, ya, jadi misalnya datang kepada di pengadilan misalnya, kemudian bersumpah bahwa ia tidak melakukan kejahatan, tetapi sebenarnya melakukan, itu dikatakan sebagai manusia rendah. Atau seseorang kemudian mempunyai hubungan gelap, baik ya terhadap yang sudah bersuami beristri atau yang belum, apakah karena suka sama suka atau tidak. Ya, jadi walaupun suka sama suka, harus diingat, kalau punya hubungan gelap, walaupun saat itu suka sama suka, itu juga dikatakan sebagai manusia sampah, manusia rendah. Atau seseorang kemudian memiliki orang tua yang sudah berumur, yang sudah tidak produktif, yang sudah tidak bisa bekerja, kemudian tidak menyokong orang tuanya, itu disebut sebagai manusia rendah, manusia sampah. Nah, di sini sekali lagi adalah yang menyebabkan orang menjadi unggul atau tidak, rendah atau tinggi, itu adalah perbuatannya. Perbedaan-perbedaan lainnya itu sebenarnya tidak begitu penting, tetapi adalah yang paling penting adalah perbuatannya. Nah, sehingga sekali lagi bahwasanya setelah mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh perbuatan, maka yang terpenting adalah bagaimana seseorang senantiasa memperhatikan perbuatannya sendiri. Bagaimana seseorang senantiasa untuk melakukan yang terbaik dengan menjaga perilakunya. Apakah ucapannya, perbuatannya, atau pikirannya, itu yang terpenting. Apakah Anda sebagai seorang perempuan atau seorang pria? Apakah Anda sebagai orang terpandang atau tidak terpandang? Sebagai orang yang cantik atau tidak cantik? Sebagai seorang yang berpenyakitan atau tidak? Yang terpenting setelah mengetahui bahwa semua itu disebabkan oleh perbuatan, maka lakukan perbuatan yang terbaik untuk kita. Ya, kalau kita mencintai diri kita, menyayangi diri kita, maka yang mesti kita lakukan adalah menjaga perbuatan kita. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika berbicara tentang perbedaan dalam kehidupan, sekali lagi yang membedakan adalah disebabkan oleh perbuatan dari masing-masing orang. Dan mengetahui bahwa semua itu disebabkan oleh perbuatan, maka yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga perbuatan kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik, baik ucapan, perbuatan jasmani, ataupun pikiran. Sementara yang lain-lain, sesuatu yang sebenarnya secondary, tidak penting. Yang terpenting adalah perbuatan kita masing-masing. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat, bisa dipahami. Semoga kita semua maju dalam dhamma, sabi satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bante untuk pembabaran dhamma yang sangat luar biasa. Semoga dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi kita untuk terus belajar dan menerapkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kalau boleh saya simpulkan sedikit ya Bante, kata-kata emasnya tadi, perbedaan dalam kehidupan disebabkan oleh perbuatan. Dan perbuatan seperti bibit yang ditabur, itulah buah yang akan kita peroleh. Pembuat kebajikan akan memperoleh kebaikan, sebaliknya perbuatan buruk akan berbuah buruk pula. Gitu ya Bante ya? Betul sekali, ya. Ya, kita langsung masuk ke sesi diskusi ya Bante ya? Silakan, ya. Ya. Ya, untuk Bapak Ibu, acara kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab bersama Bante. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau live chat YouTube dengan nama, dengan format nama, kota, dan pertanyaan. Lalu jika Bapak Ibu yang melalui Zoom bisa juga langsung bertanya dengan Bante dengan klik raise hand terlebih dahulu di Zoom masing-masing. Ini sudah ada yang mau bertanya secara langsung Bante. Baik, silakan. Silakan, mohon dibantu panitia.
ada 2 ini ya. Ya, ada 2 Bante. Untuk Ibu Siritara ya. Iya, baik, Iya. silakan. Iya. Ya, nama budaya Bante. Terima Nama kasih. budaya. Iya. Ya, saya Siritara dari Toronto, Kanada. Iya, baik. Bante, kita ini kan sebetulnya hanyalah suatu kumpulan dari pancakanda. Ya, Bante. Betul, Tidak betul. ada diri. Tidak ada diri. Nah, bagaimana perbuatan itu bisa mengikuti terbawa pada kelahiran yang selanjutnya, Bante? Karena tidak ada yang mencatat. Iya. Apakah sebetulnya yang mencatat itu adalah sanya kita sendiri? Dan apakah itu mengapa kita harus melatih untuk melihat segala sesuatu apa adanya? Supaya tidak adanya pencerapan-pencerapan, sehingga akhirnya menjadi bersih karena kita sudah berhasil melihat segala sesuatu apa adanya. Apakah benar, Bante, seperti itu? Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan mendalam sekali ini. Jadi sebenarnya memang secara realitas itu tidak ada aku, tidak ada atma, tidak ada diri. Diri dalam artian di sini adalah ya persepsi artinya diri. Sebenarnya tidak ada. Hanya saja yang menjadi masalah adalah kita masih memiliki persepsi ada aku, ada diri. Nah, persepsi adanya aku, ada diri itu disebabkan oleh kotoran batin. Dan sebenarnya kalau kita boleh mengatakan karma, perbuatan, itu juga disebabkan karena kotoran batin. Tetapi masih untuk karma yang baik ya, karma yang baik itu masih dibutuhkan. Walaupun itu muncul dari kotoran batin, masih dibutuhkan selama kita bertumimba lahir. Ya, sehingga begini, mengapa saya mengatakan bahwa karma itu juga muncul dari kotoran batin? Avijja pacaya sankhara. Dengan adanya avijja, dengan adanya kegelapan batin, maka muncullah sankhara. Sankhara itu ada 3. Punya sankhara, apunya sankhara, dan anenja sankhara. Nah, punya sankhara itu adalah perbuatan yang baik yang membawa kepada kelahiran di alam surga dan juga alam Brahma, rupa Brahma. Itu muncul dari avijja juga. Nah, kemudian apunya sankhara adalah perbuatan yang buruk yang membawa kepada kelahiran di alam yang tidak baik. Itu muncul dari avijja. Dan ternyata anenja sankhara adalah perbuatan yang membawa kepada pencapaian di alam arupa Brahma. Nah, itu juga muncul dari avijja, muncul dari kegelapan batin, ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia. Nah, sehingga di sini selama ada kotoran batin, maka di situ ada karma, ada perbuatan. Nah, lantas sebenarnya karma ini ditaruh di mana? Buahnya taruh di mana? Nah, semua itu sebenarnya semua dari 5 gugusan ini saling mempengaruhi. Jadi tidak hanya disanya, tetapi semua itu saling mempengaruhi. Ya, seperti misalnya kalau kita bicara kotoran batin, kan sebenarnya semua itu kotoran batin itu kan berada di sankhara. Ya kan? Tanha, nafsu keinginan, keserakahan, kebencian, kebodohan itu adalah sankhara. Tetapi sankhara pun juga tidak bisa dipisahkan dari sanya, dari persepsi. Tidak bisa juga dipisahkan dari perasaan. Tidak juga bisa dipisahkan dari vinyana. Tidak bisa. Jadi saling mempengaruhi. Jadi diibaratkan seperti apa? Seperti pohon. Jadi ketika pohon ini belum berbuah, itu sebenarnya buahnya ditaruh di mana? Apakah di kulitnya? Apakah di batangnya? Apakah di daunnya? Atau apakah di bunganya? Tidak. Itu semua buahnya ini muncul ketika kondisi-kondisi semuanya itu terbentuk. Ketika
ya katakan kulit, kayunya, apa batangnya, daunnya, sinar mataharinya, nutrisinya, semua itu bergabung, maka muncullah buah. Jadi tidak tersimpan di mana-mana. Yang ada adalah ketika kondisi-kondisi ini bergabung, matang, kemudian muncul buah. Demikian pula ketika berbicara tentang perbuatan itu juga sebenarnya saling mempengaruhi. 5 gugusan ini saling mempengaruhi. Jadi tidak hanya satu, misalnya hanya pencerapan saja, hanya sanya saja, tapi semuanya saling mempengaruhi. Dan ketika terjadi buah pun juga sebenarnya ketika semua sudah matang, maka muncullah buah. Dan tidak bisa dikatakan misalnya disimpan di satu tempat, tidak, tetapi semuanya saling mempengaruhi. Dan sekali lagi bahwa karma ini sebenarnya muncul dari, ya kalau kita mau fair, itu muncul dari kotoran batin. Makanya sebenarnya walaupun dalam kehidupan kita itu kita masih membutuhkan perbuatan yang baik, karena selama kita masih mengembara dalam tumbal lahir, itu dibutuhkan agar kita tidak terjerumus ke dalam hal yang katakan penderitaan, di alam menderita. Tetapi pada akhirnya dalam praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahkan karma itu sendiri harus dihancurkan. Nah, sehingga apa? Sang Buddha mengatakan tanha pahana kambang pahiyati, kambang pahana dukang pahiyati. Dengan dihancurkannya tanha, nafsu keinginan, craving, maka karma juga dihancurkan. Mengapa? Karena karma ini muncul karena apa? Tanha. Nah, dengan karma dihancurkan, maka kemudian baru penderitaan dihancurkan. Nah, sehingga apa? Tanha, karma itu harus dihancurkan untuk terbebas dari penderitaan. Jadi perbuatan dan juga tanha itu harus dihancurkan untuk terbebas dari penderitaan. Pada akhirnya demikian. Nah, itulah kenapa dalam praktek meditasi kemudian seseorang diajarkan untuk apa? Melihat yang tadi disampaikan, segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya adalah dengan tujuan supaya tidak membuat karma baru. Nah, tidak membuat karma baru disebabkan karena apa? Tidak memunculkan tanha, nafsu keinginan. Karena tidak ada tanha, maka tidak memunculkan karma baru. Sehingga melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tidak komplain. Ya, jadi tidak komplain dengan apa yang buruk, kemudian tidak kemudian melekati apa yang baik. Hanya segala sesuatu sebagaimana adanya dilihat sebagaimana adanya. Di situ tidak ada tanha, tidak ada perbuatan, maka duka pun juga lenyap. Dan itu adalah latihan kita. Ya, itu jawaban tambahan sebenarnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Terima kasih Bante. Terima kasih. Bisa dipahami ya? Iya bisa Bante. Ya, bisa. Terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari saudara Kevin, ingin bertanya secara langsung. Malam Bante. Ya, selamat malam. Bante, saya ingin menanyakan, apakah yang menyebabkan seseorang yang pada awalnya tidak peduli dengan lingkungannya, terus kemudian dia berubah menjadi peduli atau peka terhadap lingkungan sekitarnya, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, tentunya ini kalau kita berbicara tentang penyebabnya tentu tidak hanya satu sebab. Artinya kalau kita berbicara tentang hukum karma, atau di sini berbicara tentang padicca samuppada, karena hukum karma ini juga bagian dari padicca samuppada, bahwasanya setiap fenomena yang muncul ini muncul disebabkan oleh banyak sebab dan kondisi. Ya, karena banyak sebab dan kondisi maka memunculkan satu fenomena. Tapi satu fenomena ini pun juga karena apa? Berbagai hal juga sebenarnya. Di dalamnya tidak hanya satu fenomena, tetapi banyak hal juga. Maka kalau kita ditanya mengapa seseorang yang dulunya itu tidak peka terhadap lingkungan, sekarang kok bisa peka terhadap lingkungan, ya tentu itu banyak hal yang menyebabkan orang bisa demikian. Ya barangkali dia pertama memang pada dasarnya sudah punya kecerdasan, punya intelijensi pada dasarnya. Hanya karena mungkin karena dididik dalam sebuah lingkungan yang membuat dia tidak peduli, maka dia awalnya tidak peduli. Tetapi kemudian ketika ada sebuah kejadian tertentu yang membuat dia harus peduli, kemudian dia menjadi peduli. Dan banyak hal yang menyebabkan di situ. Ya tentu tidak hanya karma yang lampau
tapi juga perbuatan yang sekarang pun juga penting ya. Jadi perubahan dalam ya individu seseorang itu tidak hanya disebabkan oleh karma lampau, tapi yang paling penting lagi adalah karma sekarang. Ya seperti contoh misalnya adalah Anggulimala. Ya, Anggulimala kan kalau boleh dikatakan kan dulu tidak peduli dengan lingkungan. Artinya tidak peduli dalam artian dia itu pokoknya yang mengikuti sang guru. Kemudian dia membunuh banyak orang. Dia tidak peduli orang mengatakan ini atau itu, yang penting saya mengikuti apa kata guru. Jadi semua sudah tertutup. Tapi kemudian ketika bertemu dengan sang Buddha, nah kemudian dia bertobat. Kemudian kepedulian dia itu besar sekali terhadap lingkungan. Cinta kasih dia itu begitu besar terhadap makhluk lain. Yaitu juga disebabkan karena apa? Yang pertama memang ada karma lampau, bahwa dia memang pada dasarnya dia cerdas. Tetapi karena dia kemudian dalam kehidupan sekarang dididik di tempat yang tidak sesuai, artinya di tempat di mana banyak teman-temannya yang memiliki pikiran yang buruk, maka dia terbawa atau terseret ke dalam hal yang buruk. Tapi karena pada dasarnya dia itu sudah cerdas, sudah intelijen, dia pada dasarnya baik, begitu bertemu dengan Sang Buddha dia berubah. Dan bahkan ketika mendapatkan yaitu katakan latihan yang lebih tinggi dari Sang Buddha, yang tadinya kepedulian dia itu sangat sedikit, bahkan ketika menjadi seorang biku beliau menjadi sangat peduli. Cinta kasih beliau itu luar biasa. Bahkan ketika melihat ada seorang wanita yang mau melahirkan, mungkin barangkali kalau untuk biku-biku lain mungkin tidak peduli ya melihat orang wanita sedang melahirkan. Nah, beliau datang pada Sang Buddha menanyakan bagaimana bisa membantu wanita tersebut, karena kepeduliannya yang tadinya tidak peka sekarang menjadi peka sekali. Ya disebabkan karena yang lampau dan juga yang sekarang. Dan itu semua tidak bisa ditentukan. Artinya ya harus misalnya satu perbuatan yang menentukan, tidak, banyak sekali yang menentukan. Dan masing-masing orang bisa memiliki pengalaman yang berbeda-beda yang menjadikan seseorang menjadi yang tadinya tidak peduli menjadi peduli. Itu bisa berbeda-beda. Ya saya kira demikian ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bante. Baik. Dari live chat YouTube dari saudara Andri Haryanto. Malam Bante, apa penyebab seseorang dalam kehidupan ini susah mendapatkan jodoh? Dan perbuatan baik apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih Bante. Lagi galau mungkin Bante. Nanti kalau saya gimana ya? Kalau kita bicara karma itu sebenarnya harus ingat ya, ada satu pernyataan yang diberikan oleh Sang Buddha. Karma itu adalah acinteya. Terutama ketika berbicara tentang buah karma ya. Memang formulanya itu adalah yang baik membawa kepada kebahagiaan, yang buruk membawa kepada penderitaan. Itu formulanya. Kemudian yang suka yang tadi seperti dalam Sulakama Sutta, yang suka membunuh misalnya mempunyai umur yang pendek dan seterusnya. Tetapi kapan buah karmanya itu muncul itu adalah acinteya, tidak bisa dipikirkan. Dan yang menjadi penyebab mengapa buah karma itu muncul juga itu tidak bisa ditentukan secara pasti. Maka kalau ditanya mengenai apa yang menyebabkan seseorang itu susah mendapatkan jodoh, ya sebenarnya tidak bisa ditentukan secara pasti. Hanya saja memang ada sebuah cerita. Nah, cerita yang terdapat di dalam Therigatha. Ya barangkali ini menjadi clue ya, menjadi sebuah clue. Ya bahwasanya ada seorang perempuan pada zaman Sang Buddha, yaitu menikah dengan seorang pria, dinikahkan. Tapi belum lama menikah ditinggal oleh pria tersebut. Nah, kemudian dia bertanya, kesalahan saya apa? Nah, pria tersebut mengatakan, enggak, kamu tidak salah. Tidak ada satu kesalahan pun, tetapi saya itu merasa tidak cocok dan saya harus pergi dari kamu. Akhirnya pergi. Kemudian karena tidak mendapatkan jodoh lama, kemudian orang tuanya khawatir. Kemudian ketika ada seorang pertapa, bukan biku, ada seorang pertapa, diminta untuk apa? Untuk menikahi putrinya. Dia mau pertapanya. Ya dengan diiming-imingi oleh kekayaan, mau saja.
Tetapi baru beberapa hari dia pun juga merasa tidak cocok, merasa tidak cocok untuk apa dengan wanita tersebut. Kemudian wanita itu juga mengatakan, kesalahan saya itu apa? Tidak ada, hanya kok merasa tidak cocok, merasa tidak nyaman. Nah, jadi sulit mendapatkan, yaitu katakan pasangan yang cocok wanita tersebut. Akhirnya apa? Karena sudah merasa jenuh, merasa hidup kok seperti ini, menderita, udah jadi bikuni saja, minta izin dari orang tua, kemudian diperbolehkan untuk menjadi seorang bikuni, akhirnya menjadi bikuni, mempraktekkan praktek agama yang intensif, akhirnya mencapai kesucian arahanta. Nah, ketika mencapai kesucian arahanta, kemudian ingat kehidupannya lampau dulu. Nah, sehingga dia tahu kenapa sekarang kok sulit mendapatkan jodoh. Nah, ternyata dalam kehidupannya lampau dia pernah menjadi seorang pria yang tampan. Nah, tetapi dia itu suka apa? Dia itu suka menggoda wanita lain, suka mempunyai hubungan gelap dengan wanita lain. Nah, karena perbuatannya itulah kemudian dia dilahirkan di kelahiran yang tidak beruntung. Ya, pernah dilahirkan sebagai seseorang yang yaitu sulit mendapatkan suami, mendapatkan istri ketika terlahir sebagai manusia pria atau wanita, pernah terlahir sebagai seorang yang hemaprodit, ya, bukan pria, bukan wanita, pernah terlahir sebagai binatang yang kemudian ya itunya organ seksnya diputus, nah, seperti itu. Termasuk sekarang terlahir sebagai perempuan, sulit mendapatkan jodoh. Nah, itu disebabkan ketika ini bikuni ini melihat kehidupannya lampau karena apa? Pernah suka mengganggu wanita, suka mempunyai hubungan gelap dengan wanita. Nah, artinya ya dari cerita demikian ya kita bisa mendapatkan clue-nya adalah ya kalau seseorang misalnya suka melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti tak asusila, ya bisa juga sebagai dampak buruknya sulit mendapatkan jodoh gitu kan. Nah, sehingga bagaimana untuk dilakukannya, melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan sekarang untuk betul-betul mempraktekkan sila ketiga. Ya, mempraktekkan sila ketiga betul-betul dilakukan. Apakah sebagai seseorang yang sudah berkeluarga atau tidak, yang belum berkeluarga. Nah, sila ketiga itu betul-betul dipraktekkan. Artinya betul-betul menghindari perbuatan asusila. Nah, itu kalau kita mengacu pada yaitu cerita dari yang ada di dalam Derigata. Tetapi tentunya ya tidak hanya demikian. Ya, selain itu juga ya hal-hal lain juga harus dipertimbangkan. Ya, barangkali kenapa sulit mendapatkan jodoh, mungkin karena sikapnya kasar kepada orang lain, sikapnya tidak lemah lembut sehingga orang lain tidak menyukai, misalnya demikian. Jadi berusaha memperbaiki diri, atau misalnya ya katakan secara fisik mungkin awut-awutan gitu kan, tidak rapi misalnya begitu, itu kan juga mempengaruhi juga. Jadi banyak sekali mempengaruhi ya, sehingga ya perbuatannya, sikapnya semua diperbaiki. Ya, dengan demikian ketika memperbaiki menjadi baik, tentu hasilnya juga akan menjadi baik. Tapi kalau memang tidak mendapatkan jodoh ya gampang, jadi biku saja seperti saya. Nah, gitu ya. Gak masalah. Ya, begitu, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bante. Selanjutnya ada Saudara Mudita yang ingin bertanya secara langsung. Silakan, boleh diaktifkan mikrofonnya. Iya. Silakan. Silakan untuk Saudara Mudita. Sepertinya mungkin tidak ada di tempat Bante. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oh, sudah ada. Silakan. Iya, baik, silakan. Selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, silakan. Saya Mudita. Ya. Suaranya hilang kayaknya. Oh, mungkin koneksinya Bante. Koneksinya mungkin ya, koneksinya. Iya. Bagaimana ini koneksinya? Kita lanjut
ke pertanyaan dulu yang lain aja Bante ya. Baik, Mungkin baik. sambil Baik. nanti tersambung dengan Bu Mudita lagi. Baik, Ini ya. dari Ramani Seli Bante. Ya, baik. Pandami Bante kama terjadi karena perbuatan yang dilandasi dengan cetana atau pikiran. Kalau seseorang yang maaf terakhir gila atau idiot dan melakukan sesuatu tanpa dilandasi pikiran, apakah itu termasuk kama? Iya. Ya, niat atau cetana itu kan sebenarnya sangat halus. Ya, bahkan seseorang yang gila atau yang idiot itu juga sebenarnya perbuatan yang dilakukan itu di situ ada niatnya, ada cetananya sebenarnya. Sehingga karena niat cetana itu sangat halus, maka dia melakukan perbuatan. Karena setiap perbuatan yang dilandasi oleh ucapan, namanya perbuatan ucapan atau perbuatan jasmani, semua itu sebenarnya muncul dari pikiran. Semua muncul dari apa? Dari cetana, dari niat. Ya, yang simpel adalah ketika mengapa kita berjalan, kita berbicara, kita makan, kita minum, semua itu adalah dari cetana. Itu semua adalah niat sebenarnya, dari niat. Karena ada niat untuk berjalan, kita berjalan. Ada niat untuk berlari, kita berlari. Ada niat untuk makan, kita makan. Ada niat untuk bicara, kita bicara. Semua itu muncul dari niat, walaupun seandainya niat itu halus sekali. Nah, sehingga bahkan orang yang bahkan gila atau idiot pun juga sebenarnya muncul dari niat apa yang dia lakukan. Bahkan kalau itu muncul dari sudah muncul dari niat, kemudian juga disertai, nah ini disertai dengan loba, dosa atau moha, wah itu lebih katakan perbuatan yang dilakukan itu lebih buruk lagi kalau dilandasi dengan loba, dosa, moha. Nah, sehingga di sini ya kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka yang gila atau yang katakan kurang cerdas kemudian ketika melakukan sesuatu tidak ada niat. Ada niat walaupun itu halus. Walaupun itu halus sekali. Itu pasti ada niat di situ. Ya, sehingga masih bisa memberikan buah karena ada niat di situ. Ya, demikian ya. Maniseli. Ya, selanjutnya kita kembali ke Bu Mudita. Mungkin sudah bisa tersambung lagi. Silakan jika ingin bertanya langsung kepada Bante. Ya, selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam ya, adik. Saya dari Nederland. Saya mau bertanya mengenai bagaimana caranya menjelaskan seseorang yang memahami hukum sebab akibat tetapi tidak meyakini tentang terlahir kembali ketiga alam kehidupan, karena mereka menganggap bayi yang terlahir merasa tidak bersalah tapi terlahir cacat mental dan jasmani. Itu pertama. Kedua, lantas kalau terlahir cacat dan mental dan jasmani, berarti terlahir sebagai manusia tetapi kan hanya ditolong oleh selingkungannya, tapi tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik ataupun buruk, yang mungkin juga buruk dengan cita, tapi berarti menunggu kamawipakanya terlahir, meninggal dan terlahir lagi di alam yang selanjutnya. Demikian. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Media atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, sebenarnya walaupun seandainya seseorang tidak percaya dengan kelahiran kembali, kalau dia masih percaya dengan hukum karma dalam artian perbuatan sekarang, itu masih sangat baik. Masih sangat baik. Sang Buddha pernah mengatakan begini, kalaupun seandainya seseorang tidak percaya dengan hukum karma, kalau orang demikian melakukan perbuatan yang baik, dia itu akan tetap baik. Dan dia akan tetap beruntung. Tetapi kalau dia melakukan perbuatan yang buruk, dia tetap tidak beruntung. Jadi begini, seandainya ternyata
kelahiran kembali tidak ada. Seseorang berbuat baik, dia akan tetap dipuji. Setidaknya dia akan tetap dipuji di kehidupan sekarang. Walaupun seandainya kelahiran kembali tidak ada. Sehingga apa? Dia beruntung karena dipuji. Nah, dia akan lebih beruntung lagi kalau ternyata kelahiran kembali itu ada. Dia sudah melakukan kebajikan dalam kehidupan sekarang, dan kelahiran kembali itu adalah ada. Maka dia akan terlahir di alam yang lebih baik. Nah, tetapi orang yang berbuat buruk, orang yang berbuat buruk, dia akan tetap rugi. Kalau tidak ada kelahiran kembali, dia akan rugi walaupun dia itu katakan tidak ada kelahiran kembali. Ruginya apa? Karena dia akan dicela oleh para bijaksanawan. Dia akan dimusuhi oleh lingkungan sekitar karena dia berbuat yang jahat. Nah, kalau kemudian ternyata kelahiran kembali itu ada, nah dia akan terlahir di alam menderita. Maka sebenarnya percaya atau tidak percaya dengan kelahiran kembali, yang terpenting adalah berbuat kebajikan. Nah, kalau orang demikian senantiasa melakukan kebajikan walaupun seandainya dia tidak percaya dengan kelahiran kembali, itu masih baik. Karena apa? Karena kalau dia melakukan kebajikan, setidaknya dalam kehidupan sekarang dia masih dipuji. Dan kalau dia nanti dilahirkan kembali karena ternyata kelahiran kembali itu ada, nah dia juga tidak rugi. Artinya dia sudah melakukan kebajikan dan dia bisa terbawa ke alam yang lebih baik. Maka masih mending kalau misalnya masih punya kepercayaan terhadap hukum karma. Karena apa? Dia akan melakukan kebajikan. Tetapi kalau sudah tidak percaya dengan hukum karma dan melakukan kejahatan, itu yang berbahaya. Bahkan seandainya orang itu percaya dengan kelahiran kembali, kalau dia melakukan kejahatan juga sama saja. Nah, dia akan, karena kejahatannya bisa membawa kepada penderitaan di alam mendatang. Dan membawa penderitaan di alam sekarang, karena kejahatannya dimusuhi oleh banyak orang. Nah, jadi itu yang terpenting ya. Jadi yang terpenting adalah banyak berbuat kebajikan, percaya atau tidak percaya. Nah, kemudian yang kedua, tapi kalau kita umat Buddha harus percaya ya. Karena kalau umat Buddha kan memang karena percaya maka kita termotivasi untuk berbuat kebajikan. Kita harus percaya. Nah, kemudian yang kedua, dikatakan oleh Sang Buddha bahwa kelahiran sebagai manusia, bahkan seandainya kita terlahir sebagai manusia dengan umur yang pendek, mungkin kecerdasan kita juga tidak baik gitu kan, mungkin kita punya penyakit mental, itu masih jauh lebih baik ketimbang terlahir di alam yang lain, yaitu di alam misalnya yang lebih rendah, apakah sebagai binatang ataukah sebagai bahkan di alam peta, alam neraka. Kita sebagai manusia, bahkan seandainya kita itu manusia yang kurang beruntung, paling tidak beruntung, itu dikatakan lebih baik. Kenapa? Karena walaupun seandainya kita itu secara mental mungkin kita tidak cerdas, mungkin orang mengatakan idiot misalnya, tapi kebaikan di sana masih ada. Karena batin kita itu masih, kondisinya itu masih jauh lebih baik daripada binatang, masih lebih baik daripada makhluk yang lebih rendah. Maka sebenarnya mempunyai kesempatan untuk lahir sebagai manusia, walaupun seandainya itu secara fisik, apalagi itu kalau misalnya hanya sekedar fisik ya, kalau hanya sekedar fisik bukan mental, itu masih baik, masih sangat baik. Apalagi kalau fisik kita memang mungkin fisik kita cacat, tapi mental kita masih sehat, itu masih sangat baik. Dan seandainya secara mental pun juga tidak cerdas, itu masih lebih baik. Karena kondisi batin sebagai manusia itu sesuatu yang sulit untuk diperoleh dalam lingkaran tumimbal lahir ini. Sulit untuk diperoleh. Makanya walaupun seandainya itu kita seperti hanya menunggu kematian, itu sebenarnya tidak hanya demikian. Kondisi manusia sebagai mempunyai batin manusia ini masih jauh lebih baik, dan itu yang juga bisa membawa kepada hal yang baik. Maka seandainya pun misalnya kita punya kerabat atau punya keluarga yang mungkin kurang beruntung demikian, dan walaupun sedikit kita bisa memberitahukan hal yang baik pada mereka, itu sudah menjadi hal yang baik untuk kehidupan orang tersebut di alam mendatang. Maka
maka tidak kemudian orang kemudian menjadi misalnya putus asa misalnya begitu ya, tapi tetap memberikan yang terbaik, karena itu sebuah yaitu kondisi yang sangat berharga. Kelahiran sebagai manusia seandainya pun mempunyai kondisi demikian, itu sudah sangat berharga dan harus digunakan sebaik-baiknya, walaupun seandainya mendapatkan sedikit dari kehidupan manusia misalnya, tetapi itu sudah sangat berharga. Ibaratnya kalau misalnya kita itu berada di tengah-tengah ladang yang berisikan berbagai macam permata, walaupun seandainya kita hanya mendapatkan satu permata saja, itu sudah lebih baik ketimbang kalau kita misalnya dilahirkan di tempat yang gersang tidak ada permata misalnya. Nah, sehingga apa? Kehidupan manusia itu dikatakan sejelek apapun manusia itu masih jauh lebih baik ketimbang yang terlahir di alam rendah. Ya, harus disyukuri. Seandainya demikian pun harus disyukuri. Ya, begitu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bante. Baik, silakan. Dari live chat YouTube, dari Saudari Vivi Surabaya. Bante, gimana cara menjaga kemurnian Buddha Dhamma, karena sepertinya sekarang banyak yang mengatasnamakan Dhamma tapi bias dan membuat kebingungan. Terima kasih. Ya, dalam hal ini yang terpenting prinsip ajaran Buddha atau pokok-pokok dasar agama Buddha itu harus dijadikan sebagai prinsip ya. Artinya selama dalam ajaran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Sang Buddha, yaitu artinya masih sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Apa prinsip ajaran Sang Buddha atau pokok ajaran Sang Buddha? Yaitu yang pertama harus 4 kebenaran mulia. Kalau ajaran tertentu masih bersesuaian dengan 4 kebenaran mulia, artinya tidak menyimpang. Tetapi kalau kemudian sudah menyimpang dari 4 kebenaran mulia, yaitu artinya sudah bukan ajaran Sang Buddha. Artinya kita harus hati-hati mengatasnamakan misalnya ajaran Sang Buddha, tetapi menyimpang dari ajaran prinsip, ajaran pokok Sang Buddha, yaitu sudah tidak sesuai. Atau kemudian kita harus mengkorelasikan dengan Padicca Samuppada. Atau yang paling simpel adalah kita harus melihat ya, Sang Buddha mengatakan sabbapa pasakaranang kusalasu pasampada sacita pariyodapanang, bahwa ajaran Sang Buddha itu adalah apa? Penghindaran kejahatan, senantiasa melakukan kebajikan, dan upaya membersihkan batin. Nah, apa yang diajarkan itu sesuai dengan 3 hal? Tidak. Kalau tidak sesuai, ternyata apa yang diajarkan itu malahan menimbulkan apa? Kotoran batin bertambah, memunculkan arogansi. Nah, itu artinya apa? Tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Nah, sehingga apa? Selalu kembali kepada ajaran pokok yang diajarkan Sang Buddha. Kalau sesuai, itu ajaran Sang Buddha masih sesuai, tapi kalau sudah tidak sesuai, ya itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Nah, itu yang harus kita jadikan sebagai prinsip. Kalau Sang Buddha mengatakan, yaitu dengan istilah Dhamma Vinaya. Jadi, kalau misalnya ada seseorang yang mengatakan, oh saya mendengar ajaran ini dari Sang Buddha langsung, jangan langsung dipercaya, tetapi harus apa? Di cross check, dibandingkan sesuai dengan Dhamma Vinaya itu tidak. Kalau tidak sesuai, ya itu berarti bukan ajaran Sang Buddha. Atau misalnya orang mengatakan, oh saya mendengar ini dari ya para siswa langsung Sang Buddha, dari para tera, dari Sangha, langsung dari Sangha yang langsung dari murid-murid Sang Buddha. Itu pun juga harus di cross check. Kalau sesuai dengan Dhamma Vinaya, ya itu berarti ajaran Sang Buddha. Kalau tidak, berarti bukan ajaran Sang Buddha. Atau misalnya seseorang mengatakan, oh saya itu mendengar ini dari apa? Beberapa biku tera, biku yang sudah sepuh. Itu pun juga harus apa? Di cross check. Sesuai tidak dengan ajaran Sang Buddha. Atau misalnya orang mengatakan, oh saya mendengar ini dari apa? Dari biku tertentu. Itu pun juga harus di cross check. Sesuai tidak dengan Dhamma Vinaya. Nah, Dhamma Vinaya di sini ya sekarang secara simpel adalah ya ajaran pokok Sang Buddha. Walaupun Dhamma Vinaya itu lebih luas, tetapi kita meringkasnya lagi adalah ajaran pokok Sang Buddha. Kalau sesuai ya berarti itu masih
sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Tetapi kalau sudah menyimpang, ya kemudian itu sudah tidak sesuai. Nah, itu kita harus pandai-pandai untuk melihatnya dengan bijaksana agar kemurnian ajaran Sang Buddha tetap dipertahankan. Ya, memang hal seperti itu memang terjadi. Ya, demikian ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, lanjut ya Bante. Iya. Dari saudara Bob melalui chat Zoom. Namo Buddhaya Bante. Seperti kata Bante tadi, semua orang terlahir berbeda dan mewarisi karmanya sendiri. Kalau seseorang yang terlahir LGBT, apakah itu juga karena mewarisi karma yang buruk di masa lalu? Bagaimana pandangan agama Buddha menurut hal ini? Dan bagaimana kita sebagai umat Buddha menyikapi kaum LGBT di sekitar kita? Silakan Bante. Oh, ini pertanyaan yang kadang ditanyakan dan menjadi kontroversi di berbagai kelompok. Ya, kalau kita melihat seperti yang tadi cerita mengenai yang terdapat di dalam Terigata, ya sebenarnya itu salah satunya membuat seseorang kemudian menjadi berbeda dari yang lain, gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya yang lebih penting lagi sebenarnya kalau saya melihat apakah orang itu LGBT atau merasa normal, sebenarnya selama itu adalah orientasinya adalah seksual secara psikologis, semua itu kotoran batin kok sebenarnya. Orang misalnya mengatakan, oh saya normal, saya laki-laki gitu kan, oh saya normal, saya perempuan. Tetapi kalau misalnya orientasi saya itu adalah apa? Seksual, karena saya laki-laki, kemudian saya menyukai wanita, yang wanita menyukai laki-laki. Kemudian apa bedanya dengan misalnya seorang perempuan menyukai perempuan, seorang laki-laki menyukai laki-laki. Perbedaannya hanya sekedar apa? Seleranya berbeda, tetapi awal mula muncul pikirannya itu sama. Munculnya dari mana? Dari tanha. Munculnya dari apa? Nafsu keinginan. Dan munculnya dari kotoran batin. Seleranya berbeda, tetapi munculnya semua itu dari apa? Dari kotoran batin. Nah, sejauh ajaran Buddha melihat, pada akhirnya kotoran batin ini harus dilenyapkan. Ya kan, sehingga pada akhirnya kan ketika orang mencapai kesucian arahanta kan menjadi selipat. Bahkan jangankan arahanta, menjadi anagami kan akhirnya menjadi selipat. Tidak ada orientasi seksualitas itu sudah tidak ada. Nah, sehingga apa? Orang kadang-kadang itu misalnya orang merendahkan, oh kamu misalnya LGBT, oh, saya normal. Tetapi sebenarnya selama itu adalah orientasinya adalah seksualitas, semuanya muncul dari apa? Dari kotoran batin, dari tanah. Ya, sehingga apa? Yang menjadi penting dalam hal ini adalah bagaimana kita mempraktikkan dhamma. Apakah Anda yang dianggap sebagai LGBT atau Anda yang dianggap sebagai orang yang bukan LGBT? Kalau kita kembali kepada ajaran Sang Buddha, yang menjadi poin paling penting adalah bagaimana kita mempraktikkan dhamma demi apa? Lenyapnya penderitaan. Dan untuk melenyapkan penderitaan, yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita berupaya untuk melenyapkan kotoran batin. Melenyapkan kotoran batin salah satunya adalah melenyapkan tanha, nafsu keinginan. Apakah nafsu keinginan terhadap sesama jenis atau nafsu keinginan terhadap berbeda jenis, sama saja. Pada akhirnya itu semua harus dilenyapkan. Pada akhirnya, kalau kita kembali kepada ajaran Sang Buddha, maka di sini yang terpenting adalah kita melihat manusia apakah dengan perbedaan psikologisnya atau perbedaan seleranya, misalnya kita melihat mereka sebagai manusia. Manusia memiliki satu keinginan, ingin bahagia. Nah, sehingga apa? Memperlakukan semua orang bukan untuk melukai, bukan untuk menghancurkan, tetapi bagaimana memberikan manfaat, kesejahteraan, kebahagiaan kepada semua manusia tanpa memandang latar belakang mereka. Dan yang kedua adalah mengajak siapapun
Kalau kita kembali kepada ajaran Sang Buddha, mengajak siapapun tanpa melihat katakan orientasi masing-masing, untuk apa? Bersama-sama mempraktikkan Dhamma, melenyapkan kotoran batin, karena ini adalah sebab dari duka, sebab dari penderitaan. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, sehingga ya apapun siapapun orangnya, ya bagaimana seseorang itu berusaha untuk mempraktikkan Dhamma lebih baik, dan itu yang menjadikan seseorang itu menjadi mulia kalau dia mempraktikkan Dhamma dengan baik. Itu yang menjadikan orang mulia, bukan karena orientasinya, tetapi karena praktek Dhammanya itu yang menjadikan orang itu menjadi mulia. Ya, saya kira demikian ya. Ya, Bante. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bante. Selamat malam, Bante. Bagaimanakah pandangan dalam agama Buddha mengenai batas rendah hati dan rendah diri, khususnya sebagai seorang pemimpin? Terima kasih. Itu tentu sangat berbeda ya. Kalau rendah diri itu kotoran batin. Kalau rendah hati itu adalah sikap batin yang positif. Nah, jadi kalau kita bicara rendah diri, nah, jadi kalau Sang Buddha mengatakan mana itu adalah pembandingan. Nah, kalau orang itu merasa dirinya lebih tinggi, jadi ada 3 pembandingan. Merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya sejajar, bahkan merasa dirinya lebih rendah. Nah, merasa dirinya lebih rendah dari yang lain itu juga bagian dari mana? Pembandingan, dan itu juga kotoran batin. Karena apa? Di situ ada keakuan. Nah, merasa diri lebih rendah itu kalau kemudian menjadi akut, itu bisa menjadi apa? Menjadi sebuah pesimisme. Ya, jadi orang punya sikap pesimis itu disebabkan karena apa? Merasa dirinya itu lebih rendah. Nah, itu tidak sesuai. Dan itu berbeda dengan rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri sebenarnya. Rendah hati itu mengacu kepada ya sopan santun, tata krama, tidak sombong, tidak arogan. Nah, itu adalah rendah hati. Kalau di dalam bahasa Pali namanya mudu anati mani. Mudu lembah lembut, anati mani tidak sombong. Itu hanya apa? Rendah hati. Dan itu yang sebenarnya kualitas batin yang sangat baik. Tetapi kalau rendah diri itu seperti apa? Menjadi pesimis. Nah, seorang pemimpin hendaknya apa? Jangan rendah diri. Seorang pemimpin harus confidence, tetapi juga harus rendah hati. Artinya orang rendah hati itu adalah orang yang mampu mendengarkan kritikan, masukan, atau katakan gagasan, ide dari orang lain. Itu rendah hati. Kemudian juga tidak menjadi sombong dengan apa yang dimiliki, apakah kepandaiannya, ataukah hartanya, ataukah statusnya sebagai seorang pemimpin. Nah, tidak menjadi sombong, tetap rendah hati. Nah, itu berbeda. Jadi rendah hati harus dimiliki seorang pemimpin, rendah diri itu harus dilenyapkan sebagai seorang pemimpin. Ya, demikian ya. Ya, baik, Bante. Lanjut ya, Bante. Ada lagi, Bante, mengenai orang yang idiot, apakah orang-orang tersebut masih bisa menerima ajaran Dhamma dengan tujuan setelah mendengar Dhamma secara rutin setidaknya bisa merubah mentalnya atau membawa ke kehidupan mendatang yang lebih baik? Terima kasih. Ya, tentu sangat bisa. Walaupun dia itu seandainya seorang idiot, tetapi kalau dia itu kemudian didoktrinisasi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, itu akan mempengaruhi. Walaupun seandainya dia tidak katakan sempurna dalam kehidupan sekarang, itu akan mempengaruhi orang demikian dalam kehidupan mendatang. Itu sangat mempengaruhi. Saya pernah melihat ada seseorang yang, ya waktu saya di Sri Lanka itu, ada seorang yang dia itu boleh dikatakan idiot. Tapi dia suka datang ke vihara, suka karena orang tuanya mengajari dia untuk menghormat para biku, untuk beranjali, dia melakukan dengan baik. Dan saya rasa itu akan memberikan yang terbaik bagi dia. Walaupun saatnya dalam kehidupan sekarang itu ya tidak tidak sempurna, tetapi itu akan mengarahkan dia untuk menjadi semakin lebih baik dalam kehidupan selanjutnya. Dan itu tentu sangat baik. Dan terkadang juga ya kalau kita melihat seperti kisah dari Cula Pantaka ya,
Ya, Culapantaka barangkali tidak idiot sekali, tetapi Culapantaka kan dikatakan untuk menghafal satu syair saja tidak bisa kan. Jadi oleh kakaknya Mahapantaka ketika menjadi biku diminta untuk menghafal satu syair, nggak bisa. Syair pertama, maksudnya baris pertama sudah hafal, 2, 3, dan keempat tidak hafal. Kemudian baris kedua sudah hafal, yang satu lupa. Kemudian 3 dan 4 tidak hafal, dan terus begitu. Selama berbulan-bulan menghafalkan satu syair saja tidak bisa, bayangkan. Itu kan kalau boleh mengatakan kan idiot kan. Satu syair tidak bisa berbulan-bulan gitu. Tetapi ternyata oleh Sang Buddha kemudian diberi media untuk bermeditasi. Ternyata bisa. Ternyata bahkan Culapantaka yang dikenal sebagai bodoh sekali itu mencapai kesucian arahanta. Nah, sehingga apa? Kita tidak bisa kemudian menjustifikasi bahwa orang yang katakan idiot kemudian tidak bisa berkembang. Tidak bisa berkembang. Yang terpenting adalah mengupayakan, terutama dari keluarga, ya, dari kerabat, dari keluarga itu yang mengupayakan memberikan hal yang terbaik, yang mengajarkan hal-hal yang positif, yang baik, dan itu akan menjadi kesan, menjadi, yaitu katakan akan dicerap oleh orang tersebut, sehingga akan menjadi semakin lebih baik dalam kehidupan, tidak hanya ya sekarang dan juga mendatang. Ya, begitu ya. Ya, Bante. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Bante, untuk baik ya. Dari Bu Seli, benarkah kama itu berbuah dipengaruhi oleh utu dan cita? Bagaimanakah cara kita mengurangi simpanan-simpanan pikiran negatif yang masuk ke pikiran bawah sadar? Iya. Silakan, Mbak. Ya, utu dan cita itu sebenarnya faktor lain. Jadi utu itu adalah iklim, cita itu adalah batin itu sendiri. Itu faktor lain. Hanya saja benar artinya bisa mempengaruhi juga. Artinya beginilah, gampangnya orang yang misalnya lagi utuhnya itu lagi iklimnya itu lagi dingin gitu kan. Karena lagi dingin, maka punya niat untuk misalnya berjemur gitu kan, begitu. Atau misalnya karena lagi kepanasan kemudian punya niat untuk mandi, itu kan sebenarnya dari utuh kemudian memunculkan niat cetana atau memunculkan karma. Dan cita juga sama. Nah, cita juga sama, batin itu sendiri juga sama, juga mempengaruhi kondisi niat seseorang. Tetapi di saat yang sama juga cita itu juga mempengaruhi seberapa seseorang itu mampu menerima buah karma. Nah, dikatakan oleh Sang Buddha itu ada satu perumpamaan. Kalau segenggam garam dilempar ke sungai, maka sungai itu tidak akan asin. Tapi segenggam garam yang sama kalau dilempar ke satu mangkok air itu akan asin sekali. Nah, demikian pula ada dua orang yang memiliki atau mendapatkan buah karma yang sama. Nah, dalam hal ini adalah buah karma yang buruk. Tetapi orang yang batinnya berkembang, artinya pikiran-pikiran negatifnya itu semakin sedikit atau katakan semakin berkurang, yang baik-baik, yang positif itu semakin banyak, semakin berkembang. Walaupun dia mendapatkan buah karma yang buruk, dia akan mampu meresponnya dengan bijaksana, sehingga tidak begitu menderita. Tetapi orang kedua dengan buah karma yang sama, karena batinnya itu tidak berkembang, batinnya itu memiliki banyak pikiran yang negatif, sehingga dengan buah karma yang sama itu dia itu begitu menderita, sangat menderita. Gampangnya sebagai contoh adalah dua orang masing-masing kehilangan uang 1 juta. Tapi bagi orang yang batinnya itu sudah berkembang, uang 1 juta tidak ada masalah. Kehilangan uang 1 juta sebagai buah karma, dia tidak menderita. Tapi bagi orang yang batinnya tidak berkembang, yang tidak terlatih, kehilangan uang 1 juta, dia menderita sekali. Seperti hidupnya itu sudah tidak ada. Ingin commit suicide.
ingin bunuh diri, hanya kehilangan uang 1 juta. Bisa demikian. Sehingga apa? Batin yang berkembang ini dan tidak ini juga sangat mempengaruhi. Makanya benar, artinya bahwa dengan kita ya katakan untuk merespon dengan bijaksana buah-buah karma yang muncul, terutama apakah itu yang baik atau yang buruk, ya memang kita membutuhkan yaitu batin yang berkembang. Kalau kita ingin bahagia, ya kita harus mengembangkan batin yang baik. Tapi kalau tentunya kita tidak mengembangkan batin dengan baik, ya buah-buah karma yang muncul membuat kita menderita. Yang buah karma yang buruk jelas membuat kita menderita, yang baik pun itu membuat kita menderita. Kenapa? Merasa kurang. Mendapatkan buah misalnya karena buah karma yang baik, kemudian mendapatkan keuntungan 1 hari, mendapatkan untung misalnya usahanya, dapat uang 1 juta, dia tidak cukup. Dia merasa kurang, dia masih mengeluh. Karena apa? Batin tidak berkembang, padahal itu buah karma yang baik. Pun batin masih mengeluh. Nah, sehingga apa? Menderita. Sehingga benar bahwasanya mempraktikkan dhamma dengan mengembangkan batin membuat apa? Membuat kita lebih bahagia ketika harus menghadapi buah-buah karma. Dan tentunya dengan batin yang berkembang pun juga niat cetana atau perbuatan yang akan kita lakukan juga akan terarah kepada perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Dan itu juga akan katakan ada semacam rantai, ada rantai yang nantinya akan membawa kita kepada hal yang lebih baik lagi. Dan itu memang demikian adanya. Ya, saya kira demikian jawaban terima yang kasih. bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Bante untuk sesi diskusi yang sangat luar biasa. Semoga jawaban dari Bante tadi bisa memotivasi kita untuk terus mempelajari Dhamma. Ya. Tidak terasa sudah hampir 2 jam kita bersama. Mohon kepada Bante untuk menyampaikan pesan singkat atau closing statement untuk menutup Dhamma Talk kita pada malam hari ini. Dan kami mohon juga kepada Bante untuk dilanjutkan dengan limpah jasa. Ya. Ya, baik, terima kasih kepada panitia ya, di KAIS ya, bahwasanya malam hari ini memberikan kesempatan untuk saya untuk memberikan sharing dhamma yang tentunya saya berharap apa yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik, dan yang terpenting lagi adalah di tengah-tengah kehidupan yang berbeda antara satu dengan lainnya, yang terpenting adalah kita menjaga perbuatan kita. Perbedaan dalam status, dalam ekonomi, dalam yaitu pendidikan, intelektualitas, itu semua adalah karena karma yang lampau. Tetapi kalau kemudian sekarang, perbuatan sekarang kita tidak menjaga, apa yang baik juga akan lenyap. Sementara yang buruk yang kita mendapatkan sekarang itu akan tetap berlanjut. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki apa yang baik, yang buruk kemudian diperbaiki menjadi baik, ya lakukan perbuatan yang baik. Dan untuk mempertahankan apa yang sudah baik agar tetap berlanjut, bertahan, ya kita harus melakukan kebajikan, melakukan yang terbaik. Itu yang mesti dilakukan oleh kita semua. Lakukan perbuatan yang baik, baik melalui ucapan, jasmani, ataupun pikiran. Dan itulah yang terpenting di tengah-tengah perbedaan antara satu dengan lainnya. Terima kasih, semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.